Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Solikin. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang database. Database yang akan kita bahas yaitu database MySQL. MySQL merupakan sebuah database manajemen sistem atau DBMS. Database ini menggunakan perintah dasar SQL atau struktur query language. Struktur query language atau SQL sendiri merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Untuk pengertian database sendiri merupakan sekumpulan dari data atau informasi yang tersimpan dalam suatu sistem secara sistematis. Untuk pengertian lain, database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan atau keterkaitan sehingga memudahkan dalam mengolah data. Selanjutnya langsung kita praktekkan bagaimana kita membuat database MySQL menggunakan tool Exam dan browser Google Chrome. Pertama-tama kita aktifkan Exam, kita buka Exam, klik 2 kali, kemudian kalian aktifkan Apache dengan klik Start, dan MySQL, klik Start. Apabila tombol buttonnya sudah berubah menjadi Stop, maka aplikasi sudah berjalan. Kita minimaliskan. Kemudian buka Google Chrome, ketik localhost, kemudian pilih phpMyAdmin. Untuk proses selanjutnya kita lakukan pembuatan database. Klik New karena kita ingin membuat database baru. Tulis nama database di database name. Misalnya database perkuliahan. Ingat, dalam pembuatan database kita tidak boleh menggunakan spasi. Setelah kita tulis nama database, kita klik Create. Database sudah terbuat, yaitu database perkuliahan. Kemudian kita lakukan penulisan nama tabel atau pembuatan tabel. Misalnya tabel pertama yaitu tabel mahasiswa. Tabel underscore MHS. Untuk penulisan tabel sama, tidak boleh menggunakan spasi. Misalnya kita berapa kolom yang dibutuhkan untuk tabel. Misalnya 5, kita rubah 5. Kemudian kita create. Di sini kita harus memasukkan field yang dibutuhkan dalam tabel. Untuk field pertama yaitu name dengan tipe data integer. Field kedua nama MHS dengan tipe data varchar. Dan jumlah data yang dibutuhkan kita batasi 25. Untuk selanjutnya agama dengan tipe data varchar dan batas karakter jumlahnya 10. Untuk selanjutnya email, tipe data varchar dengan jumlah karakter 20. Untuk selanjutnya alamat, tipe data yang kita perlukan teks karena alamat mengandung karakter yang sangat banyak. Selanjutnya kita tentukan mana yang menjadi primary key. Primary key merupakan kata unik, kata yang tidak mungkin sama dengan kata-kata lain atau kalimat lain. Di sini yang kita pilih adalah name. Kita geser ke kanan, kita checklist bagian A, I, primary key sebagai kata kunci. Jadi name kita gunakan
sebagai kata kunci pada tabel mahasiswa. Setelah selesai, kita lakukan penyimpanan save. Maka database perkuliahan dengan tabel mahasiswa sudah selesai. Untuk keterangan, kita bisa lihat NIM sebagai primary key dengan lambang kunci dengan tipe integer panjang karakter 11. Field kedua yaitu nama mahasiswa dengan tipe data varchar. Yang terakhir yaitu alamat, tipe datanya teks. Untuk input data pada tabel mahasiswa, kalian bisa pilih insert, isi data yang diperlukan, misalnya NIM 002 145 001 dengan nama imam, agama Islam, email imam@gmail.com, alamat Kota Palembang. Untuk bisa langsung lebih dari satu data yang diinputkan. Untuk yang kedua 03 145 002, nama Solikin, agama Islam, email solikin@gmail.com, alamat Pelaju, Kota Palembang. Kemudian kalian go. Setelah go, ada pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Kita langsung bisa lihat, klik tabel lagi. Kemudian browse. Di sini ada data yang kita inputkan tadi. Data pertama, data kedua. Untuk mengedit data, kalian bisa klik bagian sini dengan tulisan edit atau lambang pena. Klik edit, rubah, misalnya nama imam ditambah dengan S, kemudian go. Kita bisa lihat hasilnya, perubahan imam S. Untuk delete, kalian klik delete. Oke, maka data akan hilang. Selanjutnya kita export database. Klik database, kemudian pilih export. Fitur export ini atau menu export ini digunakan untuk memindahkan suatu database ke tempat lain atau dari database suatu komputer ke komputer lain. Kita pilih formatnya SQL, namanya bisa dirubah atau nama itu yang kita gunakan. Setelah sesuai, kita pilih export. Tunggu sampai proses download selesai. Hasil download sesuai dengan nama database yang kita buat. Selanjutnya kita gunakan menu import. Ibaratkan ini komputer lain. Kita buat nama perkuliahan 2. Nama perkuliahan 2 sudah terbuat. Kita klik nama databasenya. Kita pilih import. Kita choose nama databasenya. Kita ambil nama database yang sudah kita simpan, nama databasenya perkuliahan, kita open, kemudian kita import. Kita lihat hasilnya, maka database yang sudah kita simpan, kita import kembali, menghasilkan database yang sama dengan database yang kita ekspor tadi. Terima kasih, itulah penjelasan singkat tentang MySQL. Sampai jumpa.